Kita lanjut kuliah kita, yaitu aspek hukum tenaga kerja ya di sektor konstruksi. Nah, kemarin juga kita udah belajar ya tentang hukum. Jadi ini juga bahwa apa untuk K3 ini kita juga perlu ya belajar hukum gitu ya supaya pada saat kecelakaan itu tahu tuh kan akan bisa eh, harus apa namanya itu melek dengan hukum. Karena kalau kita umpamanya memang sih ya pengalaman saya itu yang namanya orang kecelakaan itu jarang gitu ya, jarang yang kena kecelakaan itu langsung mengadu ke hukum gitu ya. Karena konstruksi memang apalagi di dunia K3 gini ya, tidak begitu apa ya, jarang mencuat lah di permukaan ya. Kalau kalian bisa baca di koran juga jarang orang melakukan klaim atau melakukan apa gugatan karena kecelakaan kerja gitu ya. Jarang gitu ya. Paling ada ini media massa yang besar-besarin gitu ya, media massa besar-besarin sehingga itu menjadi masalah gitu ya. Saya pernah ngadapin masalah itu juga gitu ya. Jadi jika ada kecelakaan kerja, kalau kecium sama media massa, apalagi zaman sekarang ya sudah sangat online semuanya, itu bisa jadi viral gitu ya. Dari viral itu bisa kebawa ke ranah hukum. Nah ini yang eh, apa menjadi masalah gitu ya. Kita terseret-seret lah gitu. Apalagi kalau masalah hukum itu segala macam itu waktu, biaya maupun pikiran itu tercurah ke situ. Nah, itu untuk itulah kita belajar ini ya tentang aspek hukum tenaga kerja supaya kita memahami nih ya sampai di mana sih eh, tenaga kerja itu sendiri gitu ya. Jadi tenaga kerja itu sendiri juga harus kita perhatikan dari aspek hukumnya sendiri. Nah, tujuannya adalah kita melihat bahwa kerangka hukum yang mengatur keselamatan dan hak tenaga kerja di sektor konstruksi. Nah, tujuannya juga menjelaskan peraturan internasional. Jadi, peraturan internasional juga menjelaskan tentang ILO, ISO 45001 dan undang-undang di Indonesia ya. Jadi juga mengkaji studi kasus nanti kita pelajarin ya. Dan ini juga perlu kita bahas kalau kalian mau bahas nanti ya. Nah, di sini eh, peran peraturan tenaga kerja itu penting gitu ya. Karena tadi saya bilang bahwa ada perlindungan tenaga kerja gitu ya. Perlindungan tenaga kerja kalau umpamanya itu diklaim gitu ya. Karena di dunia konstruksi banyak sekali pasti sering ada kecelakaan tapi nggak sering muncul ke permukaan gitu ya. Ya karena apa? Memang dijaga gitu ya. Dan mereka juga yang dunia konstruksi itu ya nggak terlalu besar-besaran lah gitu ya. Ya tadi kalau masalahnya kalau kecium sama ini media massa gitu ya, media massa buka tuh bisa sampai apa ya, sampai mencuat gitu ya. Banyak sekali masalah-masalah kita yang jadi tahu semua orang gitu ya. Dan itu bisa ya ke bawah tadi, bawa ke ranah hukum segala macam tuh. Nah, itu kenapa kita penting mengetahui ini ya? Karena satu di risiko tinggi di konstruksi itu ya sering terjadi. Contoh umpamanya eh, ada berapa hari lalu itu ya, kalau kita lihat itu ada gondola gitu ya, gondola yang melayang-layang di jalan di apa namanya itu di di gedung gitu ya, kena timpa angin gitu ya gondola itu. Jadi terus di gondola itu ya goyang gitu dan orangnya untungnya dia pakai ini ya. Saya lihat di videonya itu untungnya dia pakai harness gitu ya atau apa namanya itu tali gitu ya, tali pengait yang dia tidak jatuh gitu ya, tidak jatuh ke bawah. Walaupun sebenarnya selingnya itu udah patah gitu ya, jatuh, tapi dia nggak jatuh ke bawah gitu ya. Walaupun diterpa angin sana sini, ya untungnya dia selamat gitu ya. Tapi ada juga kasus di apa eh, sama juga di gondola dia apa ya mungkin pingsan gitu ya, pingsan di atas itu pingsan sehingga dia meninggalnya bukan karena jatuh tapi karena ini kebentur gitu ya.
kebentur karena kan goyang angin kencang banget itu ya, badannya udah pingsan, di atas pingsan mungkin ya, dia nggak kuat sehingga dia kebentur gitu ya, sampai ke bawah, udah diselamati nggak selamat gitu ya. Itu dia, karena memang dunia konstruksi tinggi sekali gitu ya. Nah, di sini perlu peran hukum. Ya, peran hukum itu apa? Yaitu melindungi pekerja dari praktik tidak aman tadi gitu ya. Kenapa? Karena memang kalau umpamanya semua sudah aman, prosedural sudah jadi gitu ya, sudah jelas. Ternyata masih ada yang meninggal gitu ya. Ya itu memang bukan apa ya, karena kan semua itu bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau umpamanya tidak sesuai prosedur gitu ya, tidak sesuai prosedur dan si eh, pekerja meninggal, yang disalahkan siapa gitu ya. Nah ini yang perlu diketahui. Dan juga, nah ini beda-beda kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja, ada kewajiban di situ. Contoh ini ya, insiden Rana Plaza itu ya tahun 2013 di Bangladesh akibat pelanggaran keselamatan, ini ada contoh juga. Di mana di Rana Plaza ini kalau kita baca itu ya, itu gedung di jalan, udah gedung dibangun, sudah baru dibangun gitu ya. Terus tiba-tiba rubuh itu gedungnya. Mereka tuh lagi pekerjanya ada ribuan di situ. Di mereka pekerjanya itu seperti ini, konveksi gitu ya, konveksi gitu ya. Pakaian-pakaian menjahit segala macam gitu ya. Rubuh tuh gedungnya itu berapa lantai gitu ya. Dan mereka mati, banyak semua mati. Yang di dalam itu nggak ada lagi selamat. Nah itu kan bisa terjadi gitu ya. Waktu dulu kok desainnya gimana gitu ya. Pelaksanaannya dulu gimana gitu ya. Itu kan harusnya dicek semua tuh. Apakah desainnya yang salah kah? Atau pelaksanaannya itu desainnya benar tapi bawahnya betulnya udah benar mutunya. Tapi pelaksanaannya itu diambil atau mungkin mutu bajanya udah benar waktu desainnya tapi waktu di pelaksanaan nggak sesuai gitu ya. Ya itu bisa terjadi gitu ya. Atau desainnya yang salah gitu, nggak didesain kalau umpamanya ada beban yang paling banyak atau terjadi ada goyangan gitu ya, atau macam-macam itu nggak didesain gitu ya, atau yang bukan yang desain itu bukan orang insinyur lagi itu repot lagi gitu ya. Makanya itu desain untuk gedung tinggi itu nggak boleh sembarangan gitu ya, harus benar-benar orang yang tersertifikat benar untuk bisa mendesain, karena itu pada saat pelaksanaan itu pembangunan dan juga pada saat pelaksanaan dan pembangunan itu benar-benar clear gitu ya, supaya nggak terjadi ada tadi bangunan yang rubuh udah selesai gitu ya, cukup memakan korban. Dan itu bukan hanya itu aja, banyak sekali kalau kalian bisa baca atau nonton gitu ya, kejadian-kejadian atau kalian punya kasus juga gitu ya, kasus kalian juga banyak itu saya lihat itu yang tukar tiga itu ya, eh, apa namanya, eh, yang kalian bisa lihat di situ ya, sangat bagus juga tuh kalau banyak contoh kasus yang kalian bisa kalian nanti dari itu bisa dijelaskan juga, kalian bisa belajar di situ gitu ya. Nah, saya nggak tahu kasus hukumnya gimana, kalian juga bisa cek itu kasus hukum pelaksanaan itu dijalankan nggak tuh tugas kalian itu ya, tugas berapa kelompok itu kan banyak itu, ada nggak kasus hukum gitu ya. Nah itu bisa juga kalian cek gitu ya, dilakukan itu. Kalau tidak ada, kenapa gitu ya. Nah, referensi internasionalnya adalah ISO 45001, 4001, Sistem Manajemen Kesehatan dan Kesehatan Kerja, dan ILO nomor 155, nomor 187. Nah, referensi nasionalnya Undang-Undang nomor 1 1970 dan Undang-Undang nomor 13. Nah, ini dia. Jadi selalu berkaitan ya antara hukum internasional dengan undang-undang untuk hukum nasional gitu ya. Ini dia ya, kalau kita lihat sini agak kabur. Ini adalah peraturan perundang-undangan ya, jenis dan hierarkisnya, dan juga jenis dan hierarkis dari terhadap undang-undang itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari raskin peraturan undang-undang itu mulai dari undang-undang dasar, MPR, undang-undang Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, sampai perda kabupaten dan kota. Nah, ini semua tuh tentang
peraturan-peraturan itu hierarkisnya ini, dan juga hierarkis untuk apa, undang-undang juga ya, ada peraturan ada apa namanya itu, dari MPR, DPR, lembaga yudis, juga ke apa, kementerian, dan juga pemerintah daerah. Nah, kalau kita lihat di sini ya, eh, ya tadi gambarnya memang blur tadi, dari gambar dari ininya tuh ya. Dan kita lihat statistik ya, statistik risiko konstruksi itu ya, data secara global itu ya, menurut ILO ada 2,3 juta aja per tahun meninggal orang gitu ya. Memang sangat besar gitu ya di dunia ini, yang sekarang yang apa, berapa miliar sekarang, ada 8 miliar ya, hampir 8 miliar penduduk dunia itu ya. Jadi ada 2,3 juta orang per tahun. Jadi per hari itu dibagi aja 2,3 juta dibagi 300 apa namanya, eh, 365 gitu. Berapa berapa hari itu ya? Berapa orang per hari gitu kan? Coba 2,3, ada 6.300 per hari gitu ya. Kalau per jam itu berapa? Per jam ada 263 orang per jam. Per jam terus dunia. Kalau per menit berapa? Ada 4 orang per menit. Ya, rata-rata 4 orang per menit yang 4,3. Kita 4 orang lah per menit. Manusia itu ada yang meninggal. Itu di dunia konstruksi ya. Di kecelakaan secara dunia. Nah, kalau di Indonesia, ada tahun 2021 aja, tahun 2021 itu ada 234.000 orang tentang insiden kerja, insiden ini ya, kecelakaan. Dan kematian itu ada 6.600 dalam 1 tahun. Kalau di Indonesia gitu ya, kalau kita bandingkan itu 6.552 per tahun. Per hari 365, ada 17, ada 18 orang per hari. 18 orang per hari. Jadi kalau kita lagi ngomong ini, ada 18 orang tuh di Indonesia yang meninggal hari ini. Banyak ya kematian pekerja ya, itu di sektor konstruksi itu ya per hari. Jadi tahun ini data tahun 2020 ya, tahun 2021 ya, 2021, tapi dia ambil 2020 itu, jadi ada 18 orang meninggal per hari gitu ya. Kalau per jam ya sekitar ada 0,4 atau 0,8, hampir 1 orang lah, hampir 1 orang per jam. Per jam itu hampir 1 orang. Jadi kita lagi dalam 1 jam ini ada yang meninggal, 1 jam berikutnya ada meninggal gitu ya. Itu. Jadi memang kematian ini banyak sekali ya. Itu di dunia kerja itu selalu muncul memang. Itu yang tercatat loh ya, yang tercatat, yang saya sih ngalamin di proyek, berapa orang meninggal, kalau nggak tahu ya didiamin gitu ya. Didiamin, nggak ada yang tahu gitu ya. Itu yang tercatat. Yang tidak tercatat itu mungkin lebih dari situ ya. Orang meninggal itu langsung dikuburin, langsung kasih apa namanya, eh pesangon ya, atau apa sih istilahnya itu, buang duka kepada keluarga gitu ya, dibawa ke keluarga, selesai. Tidak ada orang Indonesia gitu ya, baik-baiknya kan gitu. Sampai dibawa ke kampung, dibawa ke sana baik dan tidak ada gugatan, ini udah selesai gitu ya. Itu banyak sekali itu yang tidak tercatat itu ya. Itu ini yang tercatat itu hampir 1 orang per jam gitu ya. Jadi banyaknya orang gitu ya. Nah, kalau kita lihat kerangka hukumnya apa aja sih untuk apa namanya, untuk K3 ini. Nah, apa itu hukum tenaga kerja di konstruksi? Jadi peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja, keselamatan, dan kesejahteraan di sektor konstruksi. Fokus utamanya apa? Yaitu karena dibutuhkan hak pekerja, karena di sini memang apa, dalam dia melakukan bekerja, haknya itu ada gitu ya, hak sebagai seorang pekerja. Jangan kita rampas haknya gitu ya. Jadi memang seorang pekerja itu punya hak gitu ya, punya hak sendiri untuk bisa mendapatkan perlindungan gitu ya.
Jadi dia bukan hanya disuruh-suruh, udah deh kayak zaman dulu gitu ya. Indonesia dulu ya dibangun, tau nggak kalian tuh Dendels? Itu pernah dengar ya, Dendels, Jenderal Dendels itu pernah dengar? Itu bangun kereta itu ya, kereta sama itu ribuan orang tuh orang Indonesia meninggal. Bayangkan itu ya. Apalagi waktu zaman apa ya pembangunan apa zaman dulu waktu penjajahan itu orang Indonesia itu ya nggak ada ininya, nggak ada harganya dianggap gitu ya. Untungnya kita merdeka. Kalau kita nggak merdeka-merdeka, kita mungkin sekarang kalian juga belum tentu ada juga ini di dunia ini. Ya kan? Karena tidak ada apa namanya, kalau tidak merdeka itu kan tidak punya hak dia. Nah, itu juga kewajiban pemberi kerja. Jadi pemberi kerja juga punya kewajiban memberi perlindungan pekerja ya, memberikan apa hak-hak dia, menjaga dia keselamatan gitu ya. Kalau dia sakit dikasih ke rumah sakit, ada biayanya segala macam. Dan juga kalau umpamanya ada masalah hukum juga harus ditegakkan. Gitu ya. Karena apa? Karena memang rencana keselamatan di lokasi proyek itu sangat besar. Nah, menurut pedoman ILO, International Labour Organization itu, mewajibkan negara-negara mengembangkan kebijakan keselamatan. Jadi seluruh dunia itu sebenarnya sudah wajib itu hukumnya ya untuk mengembangkan kebijakan keselamatan kerja. Kalau kita lihat di negara-negara maju itu seorang pekerja itu sudah cukup ini ya, sudah cukup nyaman. Kalian nonton lah gitu ya, kalau kayak seperti perang ini ya, itu kan bagus juga tuh apa untuk tenaga kerja itu, tentara itu ya, itu apa namanya diperlengkapi dengan ini kan, karena dia juga sebagai walaupun dia tentara, dia juga pekerja juga, dia kan dilindungin gitu ya, dilindungin. Ya walaupun dia berperang gitu ya, berperang melawan musuh ya memang harus, tapi si pemberi kerja, pemerintahnya gitu ya, harus benar-benar, wah nggak langsung, udah terserah kamu kan tentara gitu ya, kalau mati di lapangan ya mau diapain gitu ya, nggak kayak gitu. Sama sih sebenarnya itu juga di pekerja juga di konstruksi juga gitu. Jadi kok saya kan udah bayar, gaji udah bayar, udah kalau kamu nggak apa nggak selamat gitu ya pada saat pekerjaan itu kan urusan saya, enggak, itu dilindungi semua karena di konvensi ILO juga itu dijelaskan itu ya, mewajibkan negara itu harus mengembangkan kebijakan keselamatan kerja. Nah, prinsip apanya apa? Yaitu supaya apa? Terjadi pengurangan risiko, pencegahan kecelakaan, dan sehingga ada muncul apa partisipasi aktif para pekerja. Jadi para pekerja ini juga karena mereka dilindungi, jadi mereka juga sangat apa ya, sangat aktif lah di dalam pelaksanaan pekerjaannya. Jadi nggak ada rasa takut. Kalau kalian jalan-jalan di proyek itu para pekerjanya itu nggak ada rasa takut. Wah, bayangkan wah saya ini nanti gimana gitu. Memang benar kadang-kadang mereka kerja untuk keluarga mereka gitu ya. Tapi kan mereka mikir juga gitu ya. Kalau umpamanya ini saya naik ke atas aman nggak nih gitu ya. Iya kan? Sesakti sakti sakti saktinya orang gitu ya. Sakti sehebat-hebatnya orang gitu. Indonesia kan banyak sakti-saktinya gitu ya. Kalau dijatuh kena juga gitu ya. Kena kalau kena apa namanya itu helmnya nggak benar, nggak punya harness, nggak punya tali pengaman, jatuh dari ketinggian gitu ya. Tetap aja gitu ya. Saya belum pernah lihat itu orang dari ketinggian bisa apa selamat enggak. Saya saktinya orang Indonesia gitu ya. Selesai juga gitu kan. Nah, menurut ISO ini ya 45001 tentang K3 ini dia menggunakan dengan PDCA, Plan Do Check Act gitu ya. Jadi dia plan dulu melakukan identifikasi bahaya, tetapkan tujuan keselamatan, baru melakukan penerapan langkah pengendalian. Cek itu memantau pelaksanaan keselamatan. Jadi dia tidak memantau. Juga act itu meningkatkan proses untuk hasil yang lebih baik. Jadi act itu maksudnya adalah improve ya. Jadi itu gunanya itu. Karena kalau PDCA itu kalau kita baca, kalau kita ketahui itu seperti roda naik ke atas. Jadi ketika roda itu selalu berputar dia naik ke atas dia. Nah itu nama improvement gitu ya. Jadi selalu plan to check act itu selalu dia habis itu dia ada perubahan, ada improve improve sehingga dia naik ke atas.
Jadi modelnya kayak gitu seperti quality management gitu ya. Jadi dia nggak roda itu nggak langsung mendatar gitu ya. Roda nggak melinding ke atas, tapi dia melinding ke atas supaya ada eh, peningkatan. Juga kerangka hukum untuk hukum nasional ya. Kalau undang-undang tahun 1970 itu tentang dasar hukum keselamatan kerja. Kalau undang-undang nomor 13 tahun 23 itu hukum tenaga kerja secara umum. Ada juga pengawasan pemerintah. Jadi pemerintah juga sangat ketat sekarang ya terhadap keselamatan kerja ini. Contohnya dalam peran Kementerian Tenaga Kerja, ada inspeksi gitu ya, mengasalah ketenaga kerjaan dalam menilai kepatuhan gitu ya. Jadi memang selalu dicek patuh nggak nih orang-orang nih gitu ya terhadap keselamatan kerja. Kalau nggak patuh ya dia mendapat teguran dulu, teguran satu, dua, sampai tiga. Kalau tidak ada perubahan, ya dia dicabut ininya haknya atau cabut hak penyelenggaranya gitu ya. Kalau dia punya PT dicabut hak PT-nya gitu ya. Tidak bisa beroperasi lah. Kalau hak pekerja di Indonesia, utamanya tentang apa? Dia harus memang memiliki lingkungan kerja yang aman. Jadi nanti ini ya, apa yang kita pelajarin hari ini, kalian nanti cocokkan dengan tugas kalian gitu ya. Nah ini yang saya pelajari itu kan harus bisa lihat. Jadi kalian belajar ini bukan wah sudah. Jadi apa yang kita pelajari hari ini kalian cocokkan dengan tugas kalian. Contohnya tentang pekerjanya, hukumnya. Nah ini kalian cek apakah memang lingkungan pekerjaannya itu aman atau tidak di proyek tugas kalian itu ya. Kasus contoh kasus itu. Ada nggak pelatihan? Ya mereka butuh keselamatan kerja itu harus butuh pelatihan. Jadi eh, pemberi kerja atau kontraktor atau nanti si owner memberi kepada kontraktor itu harus meminta ada pelatihan tenaga kerja gitu ya. Ada juga kompensasi cedera atau kematian akibat kerja harus dilakukan kompensasi. Ya kan apalagi yang meninggal, dia kan meninggalkan bukan hanya meninggalkan diri ya, apalagi kalau dia punya keluarga gitu ya. Punya keluarga, punya anak, punya tanggungan gitu ya kan. Kalau nggak ada kompensasinya mereka hidup dari mana gitu ya. Nah, kewajiban pemberi kerja itu apa? Menyediakan anak pelindung. Nah, ini pelindung diri. Ini adalah hak-hak pekerja gitu ya. Jadi lingkungannya juga harus benar-benar aman. Nah, bagaimana menciptakan lingkungan yang aman? Ya pertama desainnya benar gitu ya, desain konstruksinya benar. Metode kerjanya itu benar gitu ya. Metode kerja yang dilakukan itu benar. Contohnya metode kerja itu asal-asalan tidak ada apa namanya scaffolding yang bagus gitu ya. Pada saat dia dibebanin kan beban beton ya kalau kalian orang sipil kan ngerti itu ya dibebani beton kan jadi makin masanya kan besar gitu ya pada saat apalagi itu masa beton sendiri pada saat dia pelaksanaan itu bebannya kan makin gede makanya dia belum kering gitu ya makanya dikasih perancah gitu ya scaffolding untuk bisa menahan dulu nah kalau scaffolding yang nggak benar itu jatuh tuh nah itu kan nggak aman gitu ya jadi mungkin mungkin aja mereka para pekerja itu nggak ngerti hitungan gitu ya. Iya kan, tapi kalian sebagai engineer atau sebagai orang sudah ngerti tahu itu, oh kayak gini nggak boleh nih, ya sebagai engineer juga harus tahu gitu ya. Pada saat metodenya, gitu ya. Jadi bukan hanya udah jadi gitu ya, enggak. Pada saat pelaksanaan juga harus dicek gitu ya, metode kerjanya sudah aman apa tidak gitu ya. Dan ini tugas tugas engineer-nya itu, bukan tugas bukan tugas pekerjanya gitu ya. Engineer-nya yang melihat apakah itu sudah sesuai. Saya juga dulu waktu masih muda awal-awal itu tugas saya itu menjaga melihat sudah aman belum nih para pekerjanya ini scaffoldingnya gitu dulu memang nggak sehebat sekarang ya tapi zaman dulu kita udah menggunakan scaffolding yang tahun 80-an ya tahun 90-an udah menggunakan scaffolding gitu ya, yang bagus ya kan ada yang pakai bambu kalau di Cina itu masih pakai bambu tuh scaffoldingnya itu bayangkan tuh kayak bambu dia segala di Cina saking banyaknya apa bambu ya. Jadi dia juga diajarin ininya apa namanya eh, keselamatan nggak sembarangan tuh bambu eh, di apa dirakit demikian ini ya.
Nah, ini dia hak dan kewajiban pekerja ya. Satu, memberi keterangan yang benar bila diminta pekerja mengawas diminta pegawai pengawas atau ahli. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan. Nah, ini wajib gitu ya. Memenuhi dan mentaati semua syarat keselamatan juga. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan. Juga menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan syarat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan. Nah, ini. Jadi seorang pekerja menurut undang-undang ya, menurut undang-undang 1 nomor 70, karena mungkin para pekerjanya tuh ya kurang pengetahuan atau pendidikan, jadi dia nggak tahu ini. Nah, seorang pekerja tuh bisa memberikan apa, keberatan gitu ya. Keberatan apabila dia memang menganggap bahwa K3-nya itu meragukan gitu ya. Itu dia. Jadi ada si pekerjanya itu bilang, wah ini nggak benar nih, saya nggak mau ke atas gitu ya. Boleh gitu ya. Kalau dia meragukan, nanti dia akan, wah saya, wah bukan berarti sekarang kan beda zaman dulu dengan sekarang. Kalau sekarang kan nggak semua orang bisa mena-mena terhadap pekerja karena mereka dilindungi gitu ya. Apalagi kalau mereka sudah ngerti undang-undang gitu ya. Jadi kalau di luar negeri yang maju itu mereka udah tahu tuh. Saya sebagai apa namanya itu pekerja, saya ngerti apa saya yang hak saya dan apa kewajiban saya gitu. Cara undang-undang dia ngerti gitu ya. Dia boleh menolak gitu ya pekerjaan apabila merasa pekerjaan itu tidak apa namanya itu tidak aman buat dia, tidak nyaman juga buat dia gitu ya. Itu seorang pekerja punya hak itu gitu ya. Contoh ya, contoh di proyek MRT ini. Jadi contohnya proyek MRT, kalian udah tahu ya. Proyek MRT sekarang sudah selesai. Sekarang proyek MRT 2 nih. Nanti satu saat ini saya mengajak juga nih teman-teman. Saya nggak tahu tahun depan kali ya. Atau semester depan saya mengajak ada yang untuk MRT gitu ya. Bagaimana sih mereka melakukan MRT-nya itu, pelaksanaan proyeknya itu sedemikian itu bagusnya gitu ya. Nah, ini masalahnya di MRT itu adalah adanya penundaan akibat kurangnya pelatihan. Nah, ini. Jadi mungkin karena dia dibikin percepatan, jadi kelupaan untuk melakukan pelatihan nih. Nah, solusinya apa? Jadi solusinya adalah melakukan, karena tidak ada ininya ya, pelatihan. Jadi diwajibkan dia mengadopsi ISO 45001 dan pelatihan rutin. Akhirnya itu yang dilakukan. Jadi tidak kerja terus gitu ya. Jadi dilakukan juga para pekerja itu melakukan pelatihan juga. Pelatihan itu kan nggak mesti harus duduk di apa namanya, itu nggak mesti duduk di kelas gitu ya. Jadi bisa juga di lapangan gitu ya, pada saat mereka istirahat gitu ya, atau pada saat pagi hari gitu, atau pada saat sudah kerja, mungkin pada saat mereka habis shift gitu juga gitu ya. Diambil ada titik-titik tertentu, waktu-waktu tertentu mereka lowong dan bisa mengerti gitu ya tentang pelatihan itu, apa tentang K3 itu juga berguna sekali gitu ya. Nah, kewajiban hukum pemberi kerja itu apa? Kewajibannya itu melakukan penilaian risiko. Nah, nih. Kenapa saya bilang ini ya? Tugas kalian itu ada risiko gitu ya. Karena itu memang kewajiban gitu ya. Kewajiban apalagi tentang risiko kecelakaan kerja itu risiko. Karena yang tadi saya lihat ya, per jam aja ada satu orang di Indonesia gitu ya. Per jam loh. Itu kan data tahun 2020, 2020. Mungkin ya nggak tahu dengan adanya sudah mulai ya K3 ini diterapkan dengan bagus, mungkin berkurang gitu ya. Mudah-mudahan berkurang gitu ya. Karena saya ingat saya itu dulu K3 itu sangat gencar sekali gitu ya. Dilakukan itu karena saya ingat tuh tahun 2020-an ke bawah itu banyak sekali kecelakaan kerja gitu ya. Apalagi konstruksi di mana-mana gitu ya. Tapi sekarang mungkin sudah mulai berkurang gitu ya. Karena memang eh, sudah intens pemerintah selalu mengingatkan. Karena itu tadi resiko ya, resiko itu harus tahu gitu ya, resiko di mana yang terbesar gitu ya. Karena setiap pelaksanaan konstruksi itu berbeda-beda risikonya.
risiko ininya ya, risiko ketiganya ya, bukan risiko pelaksanaan, bukan risiko secara umum, tapi risiko ketiganya. Seperti yang saya minta ke kalian itu, coba kalian bikin risiko supaya kalian ngerti gitu ya, cara membuat risiko gimana gitu ya. Ada tingkat keparahan, ada tingkat probabilitas gitu ya. Kalian ganti tuh, kalian sandingkan keparahannya berapa parah sampai ke apa namanya tingkat keseringannya itu ya, tingkat probability supaya dia mau melihat mana risiko tertinggi. Nah itu coba kalian nanti tugasnya. Jadi mungkin hari ini tidak ada presentasi ya. Tapi kalau nggak tahu nanti kalau seandainya sempat kita presentasi ya teman-teman. Tapi kalau nggak sempat mungkin minggu depan gitu ya. Jadi wajib itu kalian sudah selesai nanti presentasinya. Kayak juga menyediakan asuransi. Nah ini ya, kewajiban utama pemerintah juga asuransi itu penting sekali kan. Karena mahal sekali nih kalau orang meninggal gitu ya. Atau kecelakaan kerja lah. Mahal sekali ya. Kalau nggak ada asuransi kan jadi makin mahal. Jadi seorang pekerja itu harus punya sebenarnya dia punya hak untuk menanyakan mana asuransi karena itu sudah kewajiban pemberi tugas gitu ya. Jadi kalian juga umpamanya diminta jadi seorang pekerja, nah kalian juga tanya asuransi saya apa nih, gitu. Jangan saya yang penting kerja gitu ya, saya dapat duit, memang iya gitu ya. Tapi kalau maunya kerja dapat duit terus tidak bisa berfungsi organ tubuhnya, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa sustain gitu ya, ya untuk apa gitu ya. Mendingan ya, ya apa namanya itu berhenti 1 tahun selama berapa lama gitu ya, tapi yakin gitu kan. Nah ini juga memastikan kepatuhan ketiga di dalam kontrak gitu ya. Jadi di dalam kontrak itu sebenarnya sudah bisa dipastikan gimana ketiganya. Contoh denda pada pengembang besar di Jakarta akibat pelanggaran. Jadi sebenarnya hal ini juga sudah dilakukan pemerintah gitu ya. Kalau umpamanya ada pengembang-pengembang yang mengabaikan tentang pelaksanaan ketiga gitu ya. Itu melakukan denda. Gitu. Nah tantangannya apa? Jadi tentang adanya masalah kepatuhan hukum. Ya kurangnya budaya keselamatan di kontraktor kecil. Itu sering di kontraktor kecil karena ada budaya ya karena perusahaan apa pekerjanya kan proyek kecil gitu ya. Jadi ini jadi terlalu apa ya, bukan diabaikan sih, tapi tidak ada perhatian gitu ya. Nah juga terbatasnya sumber daya ini juga karena memang mahal gitu ya. Kalau proyek kecil gitu ya, dia ya udah kerjaan dulu deh, tidak dapat duit gitu ya. Karena uangnya juga seret juga nih gitu ya. Terus ketiganya jadi akhirnya uh, tidak diperhatikan dengan bagus gitu ya. Nah, solusinya apa? Nah, ini sudah harus dibikin platform pelaporan digital. Jadi setiap apa proyek yang masuk ada IMB-nya ke pemerintah harus dilaporkan semua secara digital gitu ya. Baru nanti kalau tidak ada dia melaporkan itu, dia akan dicabut tuh hak izinnya gitu ya. Hak izinnya atau IMB-nya gitu ya. Nah, juga ada inspeksi tenaga kerja lebih intensif. Jadi dari tenaga kerja dan Kementerian Tenaga Kerja datang inspeksi ke setiap proyek langsung ke lapangan gitu ya. Nah, dampak teknologi juga penting banget gitu ya. Contoh baru sistem AI. Nah, sistem AI untuk sekarang ini sangat berguna sekali nih. Jadi AI itu adalah untuk dimanfaatkan untuk pemantauan tentang kesehatan proyek, kesehatan konstruksi. Juga sensor IoT untuk memantau kondisi pekerja di dalam lingkungan. Jadi IoT juga bisa digunakan untuk memantau di berapa kamera gitu ya. Kamera CCTV dipantau setiap saat. Jadi orang cek semua tuh apa pekerjanya berapa orang dan siapa pengawasnya itu di dalam satu ruangan bisa ngecek melihat pekerjanya punya ada ini enggak apa jadi siapa si kameranya itu sudah meng-capture gitu ya. Oh ini si capture si A tidak memakai APD yang lengkap.
gitu kan. Nanti dikasih ada laporan tuh. Kayak inilah kalau umpamanya kalau kalian di jalan dia ya, apa namanya, eh, kan ada itu eh, cahaya dia untuk CCTV setiap kendaraan tuh kalau lewat tuh. Karena kan udah nggak ada tilang gitu ya. Jadi kalau di Jakarta kalau naik mobil umpamanya pada apa ganjil genap gitu ya, kalian tidak sesuai dengan harinya, kita nggak ditilang sekarang, nggak langsung tilang di tempat, tapi dipoto gitu, tek dipoto nanti ketika mau bayar kena tilang nih. Gitu. Saya udah pernah gitu. Wah, Anda nih kena tilang waktu lewat di apa waktu saya di Jalan Sudirman gitu ya. Jalan Sudirman ternyata foto kena denda gitu ya. Nah, ini juga bisa gitu ya. Pekerjanya dipoto pakai AI gitu ya. Jadi nanti dia akan dikasih peringatan lah pertama gitu ya. Kayak kamu nggak pakai APD nih pada tanggal sekian karena si AI-nya itu ngebaca nih si orang itu si namanya si A si B C harus bisa tahu gitu ya. Dan dia tahu nih kekurangan dan kelebihannya. Kalau kalian suka ini ya, apa namanya itu film-film sekarang ya tentang robot itu ya. Dia kan ada suka kacamata itu ya. Ya itu kan namanya fiksi ya. Tapi kalau diterapkan di dunia nyata sebenarnya bisa gitu ya. Jadi apa seseorang itu bisa dilihat dengan AI gitu ya. Dimasukkan, dicek, nanti dimasukkan kamera, di kamera yang dimasukkan ke apa dengan dunia AI bisa. Ya itu sangat membantu banget tuh. Bisa mengurangin apa namanya kecelakaan kerja. Jadi sudah ada program keselamatan berbasis AI. Contohnya di Singapura. Di Singapura sudah menerapkan ini gitu ya. Jadi dengan menggunakan AI gitu ya. AI untuk K3 gitu ya. Jadi sekarang juga AI sudah perkembangan cukup tinggi sekali dan bisa dimanfaatkan untuk K3 juga gitu ya. Karena tahu tadi seluruh dunia itu berapa orang per menit aja. Per menit itu berapa orang tadi itu ya. Hampir 20 orang itu per menit ya. Tadi saya lihat kalau di Indonesia tuh per jam itu udah satu orang per jam. Makanya kalau kita lagi selesai ngomong nanti berapa jam kita kuliah nih? 2 jam, dua orang yang meninggal gitu ya. Iya kan? Kayaknya itu apalagi kalau sekarang sudah pakai AI harusnya seharusnya sudah mulai kurang gitu ya. Jadi nanti kalian itu ya bisa juga tuh kalau mengambil skripsi ini ya yang baru-baru saya kemarin tuh ada tuh mahasiswa itu ngambil AI gitu ya. Ada yang kalau ada orang orang apa informatika gitu ya, atau sistem informasi boleh tuh gabung sama orang sipil, teknik sipil untuk apa membuat program AI untuk mengurangi EPD gitu ya. Jadi bisa kelihatan tuh bisa di apa bisa jadi satu model tersendiri gitu ya. Nah, regulasinya apa sih? Ada regulasinya. Nah, pentingnya keselamatan dan kesehatan di konstruksi. Nah, risiko utamanya adalah cedera dari alat berat, ya. Juga adanya penyakit akibat paparan debu dan atau bahan kimia, itu dia risiko utamanya. Dampaknya karena adanya cedera yang berat, cedera dari alat berat. Jadi contohnya gini, jadi ketika dia membawa alat berat, satu mungkin dia eh, terguling, gitu ya, karena dia tidak memperhitungkan pada saat dia apa berjalan gitu ya. Kalau di dunia tambang itu di Cina itu saya pernah lihat videonya, dia sudah menggunakan AI gitu ya. Jadi si apa namanya itu alat beratnya itu sudah bergerak sendiri, otonomus, otonomus. Jadi dia sudah AI dia, alatnya itu sudah AI dan bisa berjalan sendiri. Dan itu memang kan manusia sudah peran manusia sudah makin kecil gitu kan, sehingga K3-nya itu lebih minim. Gitu. Nah, yang kedua penyakit akibat paparan debu atau bahan kimia ini juga sering ya. Karena ketika di apa di proyek itu debu dan bahan kimia itu bisa terjadi banyak sekali ya. Debu itu kan merusak paru-paru itu. Makanya para pekerja proyek itu kalau dia nggak apa eh,
cara memakai APD gitu ya. Dia pakai apa? Kalau debu kan apa namanya itu? Yang nutup itu ya, masker gitu ya. Tidak pakai masker dengan benar. Bukan masker harga 5.000 itu dipakai. Bukan itu mah apa? Debu masuk gitu kan. Bukan itu yang taruh di proyek. Itu mah debu waktu masker pada saat zaman COVID itu ya. Jangan yang itu. Masker yang benar-benar dia, paling kan udah saya kasih tahu itu kemarin. Masker yang benar-benar bagus. Nah, dampaknya itu kehilangan nyawa, penundaan proyek, tanggung jawab hukum pembuat pemberi kerja. Itu dampaknya ya, kalau umpamanya sering terjadi kecelakaan kerjanya. Nah, kalau kita lihat hierarkis pengendali ya selalu muncul nih ya. Nah, ini analisis kalian, semuanya banyak sekali yang kalian bisa lakukan dari hasil kuliah kita ya. Untuk tugas kalian ini ya, lebih bagus dan bisa lebih atraktif gitu ya. Langkah-langkahnya bisa lakukan eliminasi bahaya, substitusi metode kerja yang lebih aman, pengendalian teknisnya apa yang dilakukan, ada nggak aturan administratifnya, contohnya pelatihan, baru melakukan EPD. Nah ini dia caranya ya. Nah ada tingkat pengendali ke handalanya ke atas, tingkat proteksinya sampai ke bawah. Jadi tingkat proteksinya itu terus berjalan ya. Nah proaktif nilai risiko itu langkah-langkah apa yang dilakukan? Pertama adalah identifikasi bahaya, misalnya scaffolding tidak stabil gitu ya. Kalau ketinggian umpamanya 10 meter tapi ya, scaffoldingnya tidak stabil goyang gitu ya. Orang naik ke atas juga nggak berani gitu ya. Baru kedua analisis tingkat keparahan dan kemungkinan. Nah ini ya risikonya. Baru dari situ baru lakukan terapkan langkah pencegahan. Gitu. Jadi nanti kalian tugas kalian juga gitu ya. Kalian udah dapat nanti risikonya agar penyebabnya diketahuan. Jadi setelah itu udah dapat kalian pencegahannya jadi tahu tuh pencegahannya. Nah, kalau kalian nggak tahu cara untuk mencegahnya itu bisa membaca dari literatur. Contohnya, risiko terbesar adalah kejatuhan. Nah, pencegahannya apa? Tadi kan, pencegahannya melakukan pelatihan, dua melakukan APD, atau tiga usulan untuk menggunakan AI gitu ya. Bisa juga gitu ya. Karena orang mungkin pada saat dia masuk ke proyek itu, dia lupa bahwa apa namanya EPD, tapi si AI bisa ngebaca gitu ya. Si AI-nya itu disorot dia bisa ngebaca dan itu juga berguna sekali. Langsung dia manggil orangnya di saat itu juga gitu ya. Langsung dia merah, terus merah, tidak boleh masuk ke proyek gitu ya. Karena masih ada yang kurang gitu ya. Itu juga bisa juga digunakan itu nanti. Nah, partisipasi pekerja dalam manajemen keselamatan apa? Jadi pekerja memiliki pengetahuan langsung. Contohnya peran serikat pekerja. Nah, peran serikat juga bisa digunakan gitu ya. Nah, tantangan keselamatan praktisi konstruksi, contohnya mengapa tantangan penting? Tantangannya adalah kondisi lokasi yang tidak terduga. Karena di proyek itu saya bilang tadi itu kan tidak terduga gitu ya, nggak ngerti gitu ya. Apalagi proyek jalan, kayak saya itu kan proyek jalan, mulai jalan sampai berapa kilo gitu ya. Kan banyak ketidakpastian yang setiap setiap langkah ke depan itu, sentimeter ke depan itu penuh dengan ketidakpastian sering terjadi gitu ya. Setelah ke depan itu apalagi gitu ya. Baru udah selesai kita oh kayak gini gitu ya. Juga kalau tantangannya contohnya kondisi lokasi yang tidak terduga, itu cuaca buruk. Nah juga kurangnya pelatihan, juga tekanan tenggat waktu yang memaksa pengambilan jalan pintas. Nah ini mungkin ya sering juga dilakukan karena ya ke waktu apa ada jalan dia di Cipularang itu ya. Saya tahu persis itu sebenarnya itu permasalahannya. Tapi karena di waktu itu mau diresmikan, kalau nggak salah mau lewat presiden lah dia. Waktu itu pada saatnya itu presidennya Megawati. Mau ke arah Bandung mau dilakukan ada konferensi Asia Afrika di Bandung supaya dari Jakarta ke Bandung tuh lewat darat gitu ya, lewat nggak lewat. Nah, ini jalan tolnya dipaksa itu selesai contohnya gitu. Sehingga banyak hal-hal yang dikorbankan gitu ya. Gitu. Nah ini contoh ya kecelakaan kerja proyek pembangunan jembatan di Bojong Leles Lebak tertimpa kerangka besi. Jadi waktu pelaksanaan ini
Pasangan ini ada dia tertimpa besi, ya. Juga ada di ini Grenfell ya di Inggris. Jadi peristiwanya tahun 14 Juni tahun 1917. Penyebabnya penggunaan bahan cladding atau penutup bangunan yang mudah terbakar. Ada kegagalan hukum tidak kepatuhan terhadap terhadap kode keselamatan kebakaran dengan risiko tidak memadai. Nah, apa yang dipetik dari lesson learned di sini? Di sini kita jadi tahu gitu ya bahwa dibutuhkan suatu pembelajaran gitu ya, pelajaran kepatuhan terhadap material mana material juga penegakan ketat terhadap kode bangunan. Nah, ini adalah contoh ya di Unfold ini ada saya ambil contoh. Jadi hasilnya gitu ya. Nah, ini dia. Kalau kalian bisa ambil ini dia. Ada melakukan kampanye zero accident. Nah, ini Indonesia nih gencar banget ya melakukan kampanye. Contohnya dilakukan program pemerintah untuk mengurangi tingkat fatalitas, memberikan penghargaan kepada perusahaan dengan catatan nol kecelakaan. Nah, tantangannya tapinya adalah rendahnya partisipasi kontraktor kecil. Jadi kontraktor kecil nggak terlalu banyak. Ada ketidakkonsistenan dalam pelaporan insiden. Nah, ini pelaporan insidennya itu tidak tidak konsisten. Makanya tadi kalau sebenarnya bisa lakukan insiden ini ada dilakukan tuh sebenarnya ya ketika IMB atau pada saat dia setiap tahun dia tidak akan mendapatkan IMB atau tidak mendapatkan perizinan dari pemerintah kalau platform K3-nya tidak dilaksanakan dengan benar gitu ya. Bisa juga gitu. Jadi pesannya adalah budaya keselamatan adalah elemen penting. Nah, ini tingkat keparahan ya berdasarkan lokasi kejadian kecelakaan kerja. Kalau kita lihat mana sih tingkat berdasarkan lokasi, kalau kita lihat lalu lintas yang meninggal dunia itu 6%, catat itu 31%, nah sembuh 31%. Nah, kalau kita lihat di sini tahun 2020 yang meninggal itu 7%. Tahun 2001 yang meninggal dunia naik jadi 9%. Jadi tiap tahun naik nih kecelakaan lalu lintas. Kalau kecelakaan dalam tempat kerja tahun 2019 itu meninggal 1%. 2020 langsung 1%. Nah, 2021 naik jadi 2%. Nah, kalau di luar, artinya di luar lingkungan kerja gitu ya, di luar kerja eh, ada kecelakaan gitu ya. Meninggal itu 5%, meninggal dunia itu tahun 2020 5%, 2021 5%, 6%. Jadi ada sedikit penaikan kalau bilang. Tapi lihat nih di luar kerja itu ya, selalu tiap tahun naik terus. Nah, untuk itulah dilakukan manajemen risiko gitu ya. Contoh konstruksi jembatan gantung. Nah, risikonya adalah ada pekerjaan di ketinggian, cuaca tidak stabil, penggunaan alat berat. Gitu ya. Nah, langkah mitigasi yang dilakukan apa? Briefing keselamatan harian, kita melakukan pelatihan khusus untuk penggunaan tali pengaman. Jadi juga latihan bisa melakukan tali pengaman itu juga butuh pelatihan kan. Nah, ini contohnya gitu ya. Contoh untuk perhitungan risikonya. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri komunikasi dan konsultasi, ini yang monitor dan review. Persiapan, identifikasi beberapa bahaya potensial, penilaian faktor risiko, evaluasi risiko, baru pengendalian risiko. Jadi contohnya kalau kalian nanti sudah menghitung, kalian sudah ada berapa ya yang membuat apa namanya itu kuesioner gitu ya. Nah, antar kalian aja itu ada 45 orang. Nah, bagi kurangin 3 jadi 40 orang lah. 40 orang kalian supaya satu bagi ganti-gantian itu ya ngasih nilainya harus ngasih nilai tuh bagus tuh supaya kalian ngerti juga ya cara ngisi kuesioner dan membuat kuesioner gitu ya.
Nanti hasilnya kelihatan tuh pada saat nanti ujian presentasi di UAS itu kan kelihatan tuh, oh ternyata hasil hasil kita nilai. Tapi jangan jangan menghitung, jangan asal-asalan gitu ya. Contoh di Australia nih ya, kita contohnya itu proyek perkantoran bertingkat tinggi. Nah kita lihat di sini pekerja, keterlibatan pekerja. Keterlibatan pekerja itu ada pemeriksaan keselamatan dipimpin oleh serikat kerja. Jadi memang di sana itu serikat pekerja itu benar-benar gitu ya. Ada pemeriksaan keselamatan secara ketat. Juga ada kotak saran gitu ya untuk melaporkan praktik tidak aman secara anonim. Jadi memang untuk menjaga, bukan mengadu namanya. Kalau orang pakai mengadu kan, kalau pakai nama sendiri kan ketahuan kan gak enak nama sendiri. Tapi demi kotak saran gitu ya. Kotak saran boleh menggunakan pakai NN atau X gitu ya, atau nama atau pada apapun no name gitu ya. Tapi nanti kan akan ditindaklanjuti. Wah ini ternyata benar nggak nih omongannya kan gitu ya. Nah hasilnya itu dengan adanya itu penurunan kecelakaan sebesar 40%. Juga ada yang tingginya keselamatan canggih di konstruksi. Teknologi yaitu contohnya dengan menggunakan drone, yaitu memantau lokasi proyek. Juga drone itu ya, sensor IT melacak kondisi vital kerja dan bahaya secara real time. Juga wearable teknologi melakukan helm pintar, itu juga bisa digunakan dengan AI. Nah ini contoh untuk AI ya. Jadi safety construction safety di Singapura dia bisa menggunakan. Jadi dia pakai AI gitu ya. Di Singapura sendiri sudah bisa menggunakan dengan penggunaan platform ini. Nah, kesiapan dan respon darurat itu juga tentang di proyek ini ada pentingnya dalam konstruksi lokasi seringkali tidak memiliki rencana darurat. Jadi juga kalau tiap lokasi tidak ada apa rencana daruratnya. Rencana darurat kemarin kan sudah belajar ya, tanggap darurat. Persyaratan hukum ISO 45001 tentu melakukan pelatihan rutin, menjaga jalur evakuasi juga kan. Dan ini dia contoh rencana evakuasi. Jadi ini juga setiap apa dikasih tahu nih command center. Ini kalau terjadi ada fire extension, ini apa lah ya. Jadi kasih tahu nih room-roomnya ada kecelakaan di mana ini. Ya. Nah untuk itu dibutuhkan ada keselamatan untuk kontraktor dan subkontraktor. Jadi kontraktor dan subkontraktor juga harus di apa namanya di encourage gitu ya supaya mereka juga peduli terhadap ketiganya. Tapi tantangannya adalah banyak kecelakaan terjadi dengan tenaga kerja subkontrak karena kurangnya pengawasan. Jadi yang sering terjadi kecelakaan di subkontraktornya justru ya. Nah, model hukumnya apa? Kontraktor utama wajib memastikan. Ini dia. Jadi kontraktor utamanya itu benar-benar wajib memastikan subkontraktor memakai standar keselamatan. Jadi subkontraktornya juga harus dipastikan gitu ya. Kewajiban untuk menggunakan standar K3-nya. Jadi contohnya ada denda kepada kontraktor besar Jakarta karena pelanggaran oleh subkontraktornya. Ini contoh ya, di satu proyek gitu ya. Ada owner, ada kontraktor bencana, ada pengawas, ada kontraktor. Jadi setiap ini yang bertanggung jawab siapa ini? Penting bertanggung jawab dari proyek adalah si ini, manajer proyek gitu ya sebenarnya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ada? Nggak ada? Nanti kayaknya kita sempat ini tugas ya, apa namanya presentasi ya. Supaya disiapkan presentasinya. Terutama yang belum presentasi nih ya. Jangan jangan lupa tuh 2-3 kali lagi kita pertemuan tuh. Jangan nanti sayang ya. Wah saya nilai saya di UTS udah tinggi gitu ya. Katakanlah kalian nilai UTS dapat 100. Terus UTS-nya dapat 50 contohnya. 150 dibagi dua rata-rata lah. 150 bagi dua 70. Berarti kan dapat B. Gitu kan. Padahal kan sebenarnya tugasnya kalian bisa dapat lebih bagus-bagus itu.
data ada semua gitu ya, data ada semua, pelaksanaan tinggal analisisnya ya. Jadi sayang nanti kalau kalian UTS kalian rendah gitu ya. Karena saya lihat UTS-nya kalian tuh banyak yang rendah ini, 80, 70 gitu ya. Kalau yang 100 juga jangan, oh malas-malasan gitu ya. Ya malas-malasan saya makin nilai semakin makin kecil gitu, sayang sekali. Walau di tes sudah bagus, di UAS-nya nggak bagus gitu ya. Nah, sanksi ketidakpatuhan ini juga harus dilakukan. Contoh jadi sanksi, ada sanksi finansial, denda sehingga 500 juta, atau sanksi operasional, penangguhan izin operasi kerja, atau sanksi hukum, lakukan hukum penjara untuk kelalaian yang menyebabkan kematian juga bisa, gitu ya. Contohnya runtuhnya derek di proyek Malaysia yang menyebabkan denda besar, ya. Dan juga pada satu proyeknya itu menyebabkan uh, ada runtuhnya derek gitu ya, apa nama itu, ekskavator gitu ya, keren lah, keren, dan sehingga itu banyak orang meninggal, itu menyebabkan denda yang besar, dan juga ditangkap kan ininya, pimpronya gitu ya. Ada juga contoh di apa nama itu Olimpiade Tokyo tahun 2020 itu masuk yang bagus gitu ya. Di mana contohnya itu di proyek infrastruktur multi miliar dolar yang selesai tanpa ada fatalitas. Jadi pada saat dia melakukan itu tidak ada. Jepang itu sangat ketat ya dengan K3 itu bisa ditiru sebagai benchmark. Nah, dari kepatuhan terketat terhadap standar ISO, audit keselamatan harian digunakan, ada juga komunikasi transparan. Nah, ini dia ininya stadionnya. Dan juga dibutuhkan komite, ada komite K3 juga gitu ya, di apa setiap perusahaan ada komite K3-nya. Gunanya apa? Siapa sih komite K3? Itu adalah kelompok proyek yang bertanggung jawab. Jadi ada satu kelompok proyek yang bertanggung jawab untuk keselamatan kerja. Fungsinya apa? Itu melakukan inspeksi lokasi secara berkala, meninjau laporan insiden, dan merekomendasikan. Nah, dasar hukumnya apa? Wajib berdasarkan SMK 3. Juga importance of documentation dan report. Nah, ini contohnya ya. Di dalam satu organisasi itu harus ada ini siapa yang bertanggung jawab terhadap komite K3-nya. Nah, ketiga memantau apa yang dilakukan. Ya. Memantau itu seperti melakukan audit internal atau eksternal. Ngaudit ya, menjaga proses pelaksanaannya. Jadi dilakukan oleh manajemen proyek, eksternal itu dilakukan oleh agen pemerintah, pihak ketiga. Praktik terbaiknya adalah apa? Gunakan alat digital untuk pemantauan real time. Ini juga dengan alatnya digital itu lebih bagus. Libatkan pekerja dalam proses audit. Nah, ini contoh kalau kita lihat di platform ya, dari K3 itu kelihatan ini. Oke.